اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, alhamdulillah diberi lagi kesempatan oleh Allah jalan terus masuk ke surat Toha. Kalau pakai perbandingan fisik pas tengah-tengah dia. Iya, bila ditimbang setengah jalan. Ya, mudah-mudahan diberikan umur sampai khatam. Kita masuk surat Toha. Saya kurang familiar Toha itu. Jadi ada yang bilang Toha itu nama, ya, Toha. Yang dimaksud adalah alias dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang bilang pendapat tafsir Toha itu nama lain, nama julukan untuk Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kan ada tembang itu ya. Nah, primen ala Toha Rasulillah. Nah, dari situ tuh Toha berarti dia lafal atau kata. Ya, berarti kata Toha. Ada lagi yang beranggapan bukan, Toha itu bukan kata, apalagi menunjuk kepada nama alias julukan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa? Toha adalah singkatan, berarti lemper. Ini lemper. Gemblong. Ya, karena apa yang dari ketan itu? Tape. Tanbintul. Yaitu singkatan dari To dan Ha. To berasal dari kata Tohirun, yang suci. Ai maghurun, yang disucikan. Ha Tohirun. Ha al-hadi, maksudnya Allah. Sehingga Toha adalah yang disucikan Allah. Lagi-lagi maksudnya kepada sosok Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang berpendapat bukan kepada Nabi Muhammad, tapi kepada tokoh lain yang hampir 80 ayat kalau nggak salah di surat Toha ini, yaitu Nabi Musa. Sebagaimana nanti diceritakan. Ini ayatnya berapa Toha ini ya? 35. Sekarang tinggal 35. Iya. Oh. SKBH
135 ayat. 80 ayatnya cerita tentang Nabi Musa. Tapi tidak dimulai dari bebayi, tapi dimulai dari mudik pertama kali ke Mesir. Sebagaimana kita tahu, oleh karena suatu persoalan yang diduga kriminal, maka Musa harus melarikan diri, menyelamatkan diri, karena menganggap kalau diproses secara hukum keadilan tidak tegak, akan dikriminalisasi. Walaupun Musa itu anak angkat dari istana, tapi hukumnya nggak berubah, bahwa hukum ditegakkan untuk pribumi. Sedangkan Musa sebagaimana Bani Israel lainnya adalah kaum terjajah. Jadi Musa sangat tidak yakin akan mendapatkan peradilan yang objektif ya. Nah, situasi itu membuat dirinya tinggal jauh dari Mesir di suatu daerah bernama Madian. Dikaruniai seorang istri dari keturunan Syuaib dan dikarunia anak. Nah, faedahnya sampai sekelas Nabi sekalipun mudik itu wajib. Mudik bagi perantau. Nah, ini agak bingung. Kalau mudik wajib, merantau wajib enggak? Nah, itu cara berpikir mafhum mukhalafah. Kalau saya begini, mudik itu wajib bagi yang merantau. Bagi yang tidak merantau mah ya gak wajib mudik. Artinya jangan ditarik mafhum mukhalafah wajib merantau, jangan. Sehingga bahkan Nabi Muhammad juga mudik kan? Fathul Mekah. Nabi Musa mudik. Dalam perjalanan menuju mana mudiknya itu? Mudiknya kemana jadi? Ke Mesir ya. Karena lama nggak ke Mesir, kesasar. Menurut penelitian, jalur yang nanti diungkap di surat Toha itu bukan jalur yang benar, yang menyebabkan cara Tuhan bekerja. Itulah proses penerimaan wahyu atau proses pelantikan wisuda Musa sebagai nabi, sekaligus proses penerimaan wahyu. Nah, itu 80 ayat. Anggaplah itu paragraf kedua. Paragraf pertamanya berkaitan Toha ini. Kembali ke Toha. Yang kedua ada anggapan Toha itu bukan kata, bukan lafdun, tapi singkatan. Tohirun ay mathurun. Ha al-hadi, yaitu orang yang disucikan al-hadi. Al-hadi siapa? Allah yang memberi petunjuk. Siapa yang disucikan Allah? Bisa Nabi Muhammad, tapi banyak juga pendapat maksudnya bukan kepada Nabi Muhammad, tapi tokoh lain yang 80 ayat ada di dalam surat Toha, yaitu Nabi Musa. Maka begitu kesasar, akhirnya ada prosesi, ucurakan sendal itu, karena engkau ada di suatu bukit yang disebut
Muqaddasud dua, muqaddas, disucikan. Nah itu arahnya situ. Yang ramai adalah pendapat ketiga. Masih kata tohai. Yang ketiga adalah bukan kata, bukan singketan, tapi huruf. Kita menyebutnya harful muqatta'ah. Huruf-huruf yang berdiri sendiri, sehingga dibacanya satuan hurufnya. Itu ada berapa huruf? Dua, berarti huruf po dan huruf ha, maka dibaca toha. Nggak boleh dibaca toh. Berarti artinya toh itu dua. Bisa tanda hitam pada tubuh, tanda lahir, adanya toh. Bisa juga ya sudah. Sama dengan tulisan begini. Di surat apa itu ya? Ini apa nih? Tuh. Mau dibaca apa ini? Mau dibaca alif lam atau alam? Alam. Kalau ada terusannya alif lam. Jadi kita sepakati dulu ini sebagai lafaz atau sebagai harf. Kalau sebagai lafaz berarti alam taruh. Kalau sebagai harf ya alif, lam, mim. Nah, pendapat yang ketiga adalah toha ini bukan lafaz, bukan singketan, tapi harful muqatta'ah, sehingga menjadi po. Nah, tidak ada artinya, atau tidak ada yang mampu mengungkap arti. Namun dalam tradisi sahabat terlanjur populer diklaim toha itu kebanggaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan sastrawan nadom, sehingga menempel ke nama Nabi. Ala toha Rasulillah. Nah itu toha itu artinya yang disucikan, pemberi petunjuk. Itu contoh. Ada lagi yang keempat, tidak bicara apakah dia lafaz, singkatan atau harf, tapi bicara makna. Bahwa toha itu artinya wahai tokoh. Jadi nggak bicara apakah dia lafaz, apakah dia singkatan, apakah dia harful atau harful muqatta'ah, tapi maknanya bahwa toha itu artinya wahai tokoh, sehingga lengkapnya menjadi ya ma anzalna, seolah-olah begitu. Berarti toha itu ya nasa, wahai sang tokoh, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Nah, berat memaksakan diri. Saya ingin kembalikan ke yang normal, bahwa toha adalah harful muqatta'ah. Selalu saja surat-surat yang dimulai dengan harful muqatta'ah, maka ayat berikutnya bicara tentang
Quran dan kehebatan Al-Quran. Sama di sini juga tuh. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Sama. Jadi Toha dalam pandangan saya adalah harful muqatta'ah. Ada keterbatasan ilmu kita. Ilmu kita ini terbatas. Jalan keluarnya bercita-citalah menemui Allah di surga. Amin. Nanti jangan nanya siapa bidadari fasilitas surga. Tanya arti Toha aja. Ya Allah, apa arti Toha itu? Begitu juga kaf, ha, ya, ain, shad, alif, lam, ro, alif, lam, mim, nun, apa lagi itu? Kof ada ya? Kof. Oh iya, Yasin. Yasin. Nah ini Toha. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna, tidaklah Al-Quran, tidaklah diturunkan kepadamu, maksudnya kepada Nabi Muhammad. Ma anzalna, tidaklah diturunkan alaika. Kalau kata alaika itu digunakan ala, berarti pembebanan. Alaika, membebanimu. Apa yang membebanimu? Turunnya Al-Quran litashqa, sehingga membuat kamu susah. Ada dua versi. Ada yang mengkaitkan anomali perubahan perilaku Nabi semenjak turun Al-Quran di periode Mekah. Kan kalau awal-awal kan Iqra bismi rabbika ya, itu mulai tahun ke-5 mulai banyak tabungannya, karena surat-surat Makkiyah termasuk Toha ini Makkiyah itu mulai banyak. Nabi itu senang benar mengulang-ulang ayat Quran itu, dan itu dieksplorasi sholat malam. Jadi sholat malamnya itu tidak pakai timer, ya, pakai jam. Makanya senangnya membaca Al-Quran, karena banyak tabungan hafalannya kan mulai kan. Istrinya mengeluh, rupanya perilaku yang hak, yang keras ini kan keras, ini kan mengganggu. Ya kan jadi sholat malamnya panjang. Dilaporkan kaki saja sampai membengkak. Itu akibat demam percintaan dengan Al-Quran. Rupanya perilaku aneh ini menyebar ke publik. Banyak pergunjingan. Lihat itu. Jadi orang-orang yang sudah benci pada Nabi Muhammad jadi punya cerita. Kata orang-orang yang benci Islam itu, lihat Muhammad itu dikerjain Quran. Litashqa. Litashqa itu tidurnya keganggu, hak istrinya juga. Kan gara-gara sholat malam kan gak ngeloni lagi kan. Ya. Pisah mungkin istrinya tidur, aktivis sholat, yang jelas tidak menikmati waktu malam. Nah itu jadi pergunjingan. Maka ayat ini membantah pergunjingan orang-orang Mekah soal cara Nabi berhubungan dengan Al-Quran yang unik, yaitu kalau sholat malam betul-betul kalau punya hafalan 1000 ayat saat itu ya 1000-nya dibaca.
Nah surat Toha ini surat Makkiyah, nggak tahu tabungannya udah berapa ya. Karena kan beberapa surat besar lainnya di Madinah kan turunnya. Kita makan salat malam pakai timer kan, pakai durasi waktu, nggak boleh lebih dari jam 4. Padahal mulainya jam berapa coba? Pukul jam 4 kurang 10 mulainya. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua adalah yang dimaksud litashko bukan berkaitan dengan perilaku aneh Nabi pada saat malam, yaitu ambisi Nabi untuk sukses dakwah. Bahwa wahyu Allah itulah yang menyebabkan ambisi Nabi tanda petik sangat radikal. Ngotot pengen semua orang bersahabat. Nah maka di ayat 9 dan seterusnya Allah menegur Nabi Muhammad, kamu lihat sejarah Musa. Kamu bukan satu-satunya orang yang nerima wahyu. Nabi Musa juga nerima wahyu. Bahkan Nabi Musa berhadapan dengan rezim besar, namanya Fir'aun. Tapi nggak sampai litashko begitu. Ini ada dikit. Jadi ini cara berhubungan dengan Al-Quran. Tidak mungkin Al-Quran itu membuat litashko, membuat anomali lah, menyimpang. Normal aja sih, normal. Nabi Musa juga normal. Kenapa? Karena Al-Quran tidak pernah berdiri sendiri. Nabi Musa selain diberi Taurat, kan diberi tongkat. Memang kayu, tapi kayu bukan sembarang kayu. Ya, ini juga berfaedah. Jangan meremehkan sesuatu lah kayu bagian. Karena siapa ini kayunya kan? Akhirnya jadi ular. Bahkan dilatih oleh Allah agar Musa itu memiliki kompetensi lain supaya Taurat itu tidak menjadi beban gitu. Maka fungsi mukjizat yang misalnya dari tongkatnya jadi ular, kemudian kalau masukkan tangan ke saku bercahaya, kita mah keluarnya uang doang kan, Nabi Musa percaya. Itu adalah untuk tidak membebani Taurat. Nah Nabi Muhammad juga diberi mujizat-mujizat lain. Jadi jangan semacam ini Quran ini betul, saya harus bisa menyampaikan. Ada orang gak nolak Al-Quran dipersoalkan. Nah ini persoalan sulit Nabi Muhammad. Maka Allah menegaskan ma'angzalna, tidaklah kami menurunkan alaika, membebanimu hai Muhammad, Al-Quran ini litashko, sehingga kamu menjadi susah. Ada dua latar belakang kenapa tidak mungkin menyusahkan. Yang pertama, setiap manusia diberi beban, pasti Allah telah mempersiapkan alat untuk mengangkut beban itu. Maka dibuat kaidah tidak ada beban yang tidak dapat diselesaikan. Kaidahnya kan. Cara kerjanya siapa nih? Haji Rusdi akan dibebani sekian. Itu sadar tidak sadar Allah sudah lebih dahulu nyiapkan peralatan yang membuat Haji Rusdi dimampukan untuk menjawab dan menyelesaikan beban itu. Apakah orang itu bersyukur, selesai bebannya, atau kufur, nggak selesai beban. Itu persoalan, tapi itu membuktikan Allah itu adalah Rabbul Alamin. Tidak mungkin ada orang diterjunkan ke sungai tidak diberi bantuan, nggak mungkin. Pasti sebelumnya diberi bantuan agar hati-hati, itu licin, tidak bersyukur pada bantuan Allah itu, lalu kahin kepreset kanut. Jadi selalu ada mitigasi. Itu yang pertama.
Yang kedua, Allah juga melengkapi Nabi Muhammad dengan instrumen-instrumen lainnya, peralatan-peralatan lainnya, sadar tidak sadar. Sebagaimana Nabi Musa juga dilengkapi dengan mukjizat-mukjizat lain. Jadi makanya tidak mungkin terjadi tasghur. Berarti ayat 2 ini menjawab pergunjingan publik kafir musyrikin Mekah bahwa Nabi Muhammad itu terbebani Al-Quran. Salah. Al-Quran ini menggembirakan, ringan, sangat mudah, aplikatif. Mereka keliru kalau Nabi Muhammad menjadi sangat tersiksa karena terus-menerus turun wahyu dari Allah. Bagaimana cara membuat Al-Quran ini jadi ringan atau tidak terbebani? Yaitu illa tazkiratan. Ingat, ini tazkiratan ya, bukan nadhirun ya. Illa tazkir, bukan peringatan. Kalau peringatan ada ancamannya. Alatan illa tazkiratan, alat untuk mengingat. Jadi bukan peringatan dalam pengertian ancaman. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi yang waras rasa takutnya. Jangan berdakwah kepada orang yang tidak punya rasa takut. Ngos-ngosan. Saya kadang-kadang, sebetulnya saya itu disiplin nerima undangan ngamen itu ya. Kadang-kadang nggak bisa dihindari, di mana pengajian itu menjadi pelengkap penderita. Misalnya acara rapat, tausiah Ustaz, ya tausiah. Demi Allah, yang hadir rapat tuh nggak pengen dengar pengajian. Udah gitu nggak diamplopin lagi, udah menderita. Saya udah disiplin tuh. Kejebak aja karena teman lah, karena sedih. Ceramah, ngisi pengajian di audien yang berangkat dari rumah ke tempat itu bukan untuk pengajian, sedih. Biasa kan tausiah, acaranya Pak ulang tahun. Berarti kan pelengkap. Udah gitu penderita. Wong batur jadi. Jadi tidak ada yahsyanya. Satu. Kadang-kadang istri saya negur saya, bahwa aja ditolong sih, kasihan dikasih nasihat. Nasihat hanya saya berikan pada orang yang butuh. Yang nggak butuh mah sampai ababen tegati. Nah itu yahsya. Gawis weruh orangnya tidak punya modal dasar. Modal dasar untuk dinasihat itu namanya yahsya. Yahsya. Takut kepada Allah. Mungkin takut pada ancaman Allah di akhirat nanti. Apa itu neraka? Mungkin takut pada nanti nggak ditolong Allah. Apa itu syafaat? Jadi harus percaya dulu bahwa ada Allah yang akan mengadili kita di hari pengadilan setelah kematian kita nanti. Baru didakwa. Itu yang disebut litasghur. Nah uniknya kalau Bu Neng Yati Endah takut pada someone kan menghindar. Saya memalas ketemu dia, takut dibentak. Akhirnya menghindarkan. Tapi takut kepada Allah harus mendekat. Nah itu bedanya. Maka sama-sama kata takut menjadi beda impactnya. Nah ini yahsya adalah takut yang dipengaruhi oleh kapasitas keilmuan. Kapasitas keilmuan.
Berarti tekniknya bagaimana? Tekniknya misal pada anak, kita harus membantu dia memiliki pengetahuan dasar bahwa setelah mati ada akhirat. Sudah mulai takut belum? Kalau sudah mulai takut, maka sampaikan Quran. Tapi kalau belum takut, berarti bukan objek takut. Yakhsha itu innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Yang bisa memiliki kemampuan takut kepada Allah adalah yang memiliki kapasitas keilmuan. Maka Al-Quran itu menjadi ringan bagi orang yang punya rasa takut pada Allah. Setidaknya tazkiratan, untuk mengingatkan bahwa dia punya Tuhan namanya Allah, bahwa dia punya waktu hanya sepanjang dunia ini. Itu namanya tazkirah. Nah, berarti yang menganggap Al-Quran itu berat adalah karena kehilangan rasa takut kepada Allah. Niko, 5 Desember Anjuran. Padahal Al-Quran ini bukan sembarang, turun dari mimman zat yang. Terus kita sambungannya masih kalingan baik per kali. Jangan jambungan video masalahnya. Yaitu mimman dari zat yang khalaqal arda was samawati al-ula. Zat yang menciptakan langit, bumi, kebalik ya. Bumi dan langit al-ula. Saya mau bantu yang al-ula dulu. Apa al-ula itu? Al-ula tinggi. Nah, supaya paham ini sama dengan al-kubro. Apalagi? Enggak yang fola. Apa? Folanun. Al-kubro, al-ula, apalagi? Sugro. Ya kan? Apalagi? Jadi berasal dari folan. Asalnya kan ala, ya, lu, aliyatun, aulia, kan? Berarti apa ini? Tertinggi. Pertanyaannya, yang al-aulia langit itu Allah kini. Sini mah langitnya. Langitnya. Beri, serius tuh nya. Iya, langit yang tinggi. Oh. Berarti al-aulanya adalah naat kepada as-samawat. Potongan ayat 4 ini untuk menyadarkan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh zat yang memastikan bumi dan langit yang tinggi ini tegak. Bagi siapapun yang merasa menumpang di bumi ini, kalau mau merenungi maka butuh Allah. Dan kalau mau merenungi lagi, maka turunnya Al-Quran adalah bagian dari pelayanan Allah agar kita nyaman, harmonis, tinggal di dua fasilitas utama, yaitu bumi dan langit. Maka lihatlah Al-Quran tidak sebatas ribut soal kunut, soal apa mana itu, tahlilan,
Al-Quran ini memastikan terjadinya harmoni. Bagaimana manusia tinggal di dua fasilitas utama, yaitu bumi dan langit. Ya. Iki mau ribut masih urusan itu, ya. Urusan berkat dan berkat. Bahkan dia yang menurunkan Al-Quran ini Ar-Rahman sepanjang kita di dunia ini. Karena kalau sepanjang akhirat Ar-Rahim, Ar-Rahman sepanjang kita di dunia. Jangan khawatir, ya, mau kafir mau mukmin diberi layanan kasih sayang dari Allah. Oleh karena itu jangan mengubah cara beragama. Beragama kok untuk dunia. Sudah dijamin dunia. Ya. Sudah dijamin. Kenapa Allah menjelaskan dirinya Ar-Rahman? Agar kita itu sholat bukan karena pengen oksigen. Mau sholat nggak sholat sudah dijamin oksigen. Jadi nggak perlu infak karena pengen punya anak. Kan udah dijamin, disiapkan perempuan-perempuan agar beranak. Mau kafir, mau mukmin. Allah ingin kita itu tidak menyalahgunakan dunia hanya untuk dunia. Maka dipermudah. Zat yang mempermudah itu menamakan dirinya Ar-Rahman. Kenapa Rahman? Supaya tahu bahwa tanpa syarat Allah ngasih ini cuma-cuma. Tanpa syarat. Jadi jangan coba-coba membangun indikator saya ini yang paling sayang Allah. Tahu dari mana saya kaya? Berarti saya ibadahnya diterima. Keliru. Kita tahu ibadah itu diterima atau tidak diterima mengko lah menulis ning padang mahsyar. Yang zat bernama Ar-Rahman itu alal arsy istawa, kukuh di singgasana. Artinya jangan khawatir. Tidak seperti raja-raja yang kita kenal, melemah, kadang-kadang dipengaruhi oleh raja lain, persekutuan, asosiasi. Bahkan beberapa raja harus mengalami lengser, pergantian kekuasaan. Ini Allah yang tak tersentuh, stabil, ya, stabil. Jangan punya anggapan khawatir ada pesaing Allah, jangan. Ya, karena dia kukuh di dalam singgasananya. Yang kedua, Allah juga menegaskan kepemilikan Allah pada langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. Semua selain bumi dan langit, apa aja ada makhluk hidup, benda mati, semua dalam kepemilikan Allah. Kepemilikan Allah. Berarti ada dua kata di situ. Ada Al-Malik, ada Al-Malik. Kalau Al-Malik apa berarti? Raja. Malik. Kalau Al-Malik penguasa. Ini owner berarti. Al-Malik pemilik kan. Kalau Al-Malik kingnya, raja. Lengkap. Tidak semua king raja itu owner dari seluruh raja. Apa misalnya Raja Majapahit? Apakah dia owner dari seluruh tumpah darah Majapahit? Enggak. Milik rakyatnya. Tapi Allah juga king
juga owner. Boleh kita was-was pada raja kita karena dia cuma raja, belum tentu owner. Ada kekhawatiran diserbu negara lain segala, dibeli oleh investor besar, akhirnya lepas pulaunya. Allah mah enggak. Jadi hiduplah dengan tenang di dunia ini, dikasih Quran, dikasih fasilitas, belas kasihan, tenang. Jadi Allah itu owner, Allah juga king, raja. Kalau kita mengenal Allah dengan baik, tenang kan. Saking tenangnya maka tidak perlu mengubah. Sholat kembalikan untuk akhirat. Semua amal sholat untuk akhirat. Dan persoalan dunia sudah dijamin menurut ketetapannya, namanya sunnatullah. Insya Allah nggak diganggu. Nggak mungkin Allah ngelelaga nandur sawi jadi kangkung, enggak lah. Kayak itu namanya bercandian. Nah, bercandian. Lah iya ngegud ngelelaga Pak Jerusti. Nandur sawi sing cukul salak. Mending salak pondok, salak beringin, sepet. Tiga baju. Yang disampaikan dulu tentang itu, bingung dia. Bingung kali kan. Ngomong apa Ustaz? Kayak kan Umar bin Khattab ya. Allah itu ya owner, ya king, menjangkau apapun yang ada di langit. Semalam ada berita Badan Antariksa India mencapai kutub selatan bagian dari bulan. Fotonya relatif lebih baik dari yang pernah dicapai. Nah, bagus. Diketemukan dataran dengan kandungan air beku. Tapi tim terakhir dari India ini berhasil mendaratkan mobil antariksa yang mampu mendarat dengan sangat lembut untuk memastikan si dataran es itu nggak pecah. Saya lihat, takut ada orang segala makhluk. Kita baru belajar mencapai sana. Allah sudah menegaskan itu adalah milik Allah. Itu India ya. Sudah melewati NASA ya, dalam upaya untuk mencari tahu hal-hal lain dalam kepemilikan dan kekuasaan Allah. Kalau kepemilikan terhadap apa Pak Haji Gusti? Benda. Ya. Kalau kekuasaan terhadap makhluk. Bisa enggak Pak Haji Gusti punya apa meja? Hai meja, saya raja kamu. Mungkin enggak? Mungkin. Nah, mungkin ya. Jadi raja itu berkaitan dengan orang yang dikuasai. Tapi Allah raja dari semua entitas yang ada di alam raya ini. Karena hanya Pak Haji Rusdi yang menganggap batu itu bukan makhluk. Semua benda entitas itu makhluk. Bahwa kita bisa berbicara, batu juga bisa berbicara. Bisa berpendapat, bisa menyampaikan keluh kesahnya. Maka Allah adalah raja bagi seluruh entitas. Juga pemilik. Nah itu udah beda. Wa ma tahta saro juga berkuasa atas tahta saro. Asaro itu bagian tanah yang basah. Berarti dataran atas ini kering, di bawahnya kan ada kelembaban-kelembaban. Bumi kita ini kan terdiri, ada yang sudutnya layer, lapisan-lapisan. Ada yang patahan-patahan. Nah, asaro itu lapisan yang di situ ada cacing, ada humus segala.
Jangan dipikir itu semua rajanya namanya Allah. Jadi tenang aja. Jangan punya anggapan, aduh gawat ini, saya khawatir Allah gagal mengendalikan cacing. Enggak. Jadi tenang saja hidup di dunia ini. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, beramal solehlah untuk kepentingan akhirat. Dan kerjakanlah dunia ini dengan sunnatullah. Siapa yang rajin dapat banyak, siapa yang malas nggak dapat. Siapa yang pintar sukses, yang bodoh nggak sukses. Rajin pangkal menabung, gimana itu paribasanya Pak Rizky? Rajin pangkal pandai. Saya mah ingatnya pangkalan doang lah, pangkalan lonceng. Bahkan mau tahu kemampuan Allah, yang paling mudah berkesan kemampuan Allah begini. Kalau mau dites, wa in tajhar, coba kamu keraskan bil qawli dalam mengucapkan sesuatu. Misalnya apa, keras. Maka ngapain keras-keras? Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah jangankan yang keras, yang kamu berbisik dan yang kamu lupakan, Allah tahu. Apa yang kita lupakan? Janji pada istri. Atau gini, berapa kali lupa sholat? Ada yang ingat enggak? Nah, Allah nggak tahu. Karena banyak. Bukan karena banyak. Karena pengetahuan kita terbatas. Tapi Allah tahu. Nah, sekarang para ahli berhadapan dengan Haji Rusdi. Suaranya nggak keluar. Tapi suara hatinya ngomong, Pak Haji Rusdi kapan ya beli roti saya? Allah tahu itu, kedengaran tuh. Nah, itu disebut dengan akhfa. Memang tidak terucap, tapi terlanjur terdengar Allah. Ya, terdengar Allah. Ada orang kan yang nggak jadi ngomong kan? Nggak jadi ngomong tuh nggak jadi didengarkan apa nggak jadi ngomong? Nggak jadi diucapkan. Udah terlanjur ngomong, kedengaran Allah itu. Hanya nggak jadi diucapkan. Allah tahu. Jadi jangan berpikir, aduh ini mah rumit, khawatir Allah kehilangan kemampuan. Yang begitu aja Allah mengerjakan. Jadi bahagialah bersama Allah. Ya, caranya kenali Allah itu sedetail mungkin. Bahkan lagi nih, jangan punya pikiran ada pesaing Allah. Tenang, Pak Jokowi mah udah dirongrong oleh 2 calon presiden sekarang. Nah iya kan, ada Pak Anies, ada Pak Ganjar. Padahal belum lengser dia, sudah dirongrong. Allah mah enggak. Maka Allah menegaskan, Allah la ilaha illahu. Maka sebagai nasihat, tidak boleh membuat terjemahan yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah dengan kata lebih, atau merupakan misalnya lebih besar, lebih baik, lebih indah. Karena Allah itu nggak bisa dibandingkan. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi harus maha. Contoh Asmaul Husna, nama terindah, udah titik. Kalau Allahu Akbar, Allah maha besar. Bukan lebih besar dari Pak Jokowi, bukan lebih besar. Walaupun itu isim tafdil itu. Isim tafdil itu isim yang komparatif, yang dikomparasikan. Maka Allah menjelaskan dirinya tunggal, tidak dapat dipersamakan dan tidak ada kesamaan
Oleh karena itu tenang hidup di dunia ini. Lahul asmaul husna, hebat enggak itu? Allah sampai punya nama-nama terindah. Aneh saja tidak bahagia dengan Allah. Berapa banyak nama terindah dimiliki Allah, dan berapa nama terindah untuk memanggil istri kita. Semakin banyak nama terindah untuk memanggil istri, maka semakin banyak peluang untuk bahagia bersama istri. Ya. Tapi kan kalau tiap dino yang bosen, saya pengen yang lain, diperbanyak nama indahnya. Kita sepakat dengan istri, Mama bulan November, Mama panggil sangannya Nop aja ya. Nah, luar biasa. Menyenangkan berhubungan dengan Allah karena begitu banyak nama terindah. Nampor Halim Megati sih nyebut Rabi Arab Daya. Siapa Rani Kenek? Jadi kalau kita tahu betapa banyaknya nama terindah Allah, itulah pintu cara kita berbahagia berhubungan dengan Allah. Banyak pun. Mana senangnya lah. Lagi pengen apa? Pengen hal-hal yang menembus batas. Oh ya mujib, ya mujib. Maka sudah tua sekalipun, orang mungkin dua anak bisa punya. Maka berhubungan dengan Allah menyenangkan. Ya Allah, kita kini penghasilan cuma di roti. Saya pengen nyumbang Muhammadiyah 1 miliar. Romantikan, panggil yang mujib. Panggil yang mujib. Biar Allah menyelesaikan 1 miliar untuk Muhammadiyah itu. Untuk PSSI harus dicobain. Lah iya. Ajar kalingan diwendak orang atus. Ya. Anu ceritain makanan ke anu wong ngelamun oleh duit 1 miliar. Ngobrol dengan bature. Ur terima kusiran dibagi pir 50. Ya itu satu bacokan harus di. Jadi pir ku kena Muhammadiyah per kali. 1 miliar. Kena Persis 100. Kena diwendak wah. Karena kedalam adil mal bakal dinaik ke Allah. Oh kedalam adil dia gagal. Indah berhubungan dengan Allah. Maka teori-teori litasko, panik, berat, sumpah itu enggak ada ya. Enak benar ya. Makanya kudu ngaji kayaknya. Ngaji mengenali Allah. Ustaz. Kapan saya bisa sampai ke titik senang dengan Allah Ta'ala ini? Nah, bagaimana Ustaz? Sekarang belum senang. Entah nggak tahu lah bisa nih. Takut mati, takut ini. Jalannya melalui menyenangi istri. Masya Allah. Kok kesana lagi Ustaz? Lah iya kan. Kalau langsung ke Allah istrinya ditinggal. Senangi istri sebagai jalan menuju Allah. Jalan. Maka harus dibilang ke istri, kalau bukan karena Allah saya tinggal, tapi karena saya ingin menuju Allah, maka ayo kita bersama menuju Allah. Paragraf pertama habis. Dari ayat 9 sampai ayat 89 atau ya sampai ayat 90 full cerita Nabi Musa. Menyisakan ayat 91 sampai 112 yaitu peringatan Allah tentang kedudukan Al-Quran diulang lagi. Nah lalu berakhir dengan penutup sampai ayat 135 yaitu nasihat Allah. Siapa yang berpegang teguh maka tidak akan tertipu dunia. Nah itu struktur surat Toha. Kenapa Allah menghabiskan 80 ayat tentang kisah Nabi Musa? Karena Allah melihat ada potensi krisis kepada Nabi Muhammad yang didorong oleh besarnya ambisi Nabi Muhammad
untuk mengislamkan orang-orang Mekah, apalagi produksi wahyu, penerimaan wahyu, transmisi. Setiap kali datang Jibril semangatnya berini, menggebu-gebu. Ibarat kata sedina tambah 12 jam dakwah, ceramah mani. Sampai di Kementerian Allah, kamu bisa terbunuh kamu. Mereka bedak mangan, mereka bedak turu. Al-Quran ini gak boleh ditashko. Nah, maka diceritakanlah sejarah Nabi Musa. Nah, Nabi Musa juga sempat kayak Nabi Muhammad, sempat. Mari kita lihat dramanya, walaupun kita baca ya. Secara tidak sengaja dan hanya dalam bimbingan Allah, maka Musa ini meleset. Maksud hati cari orang karena kesasar. Kemana arah Mesir? Orang gak ketemu. Malam semakin gelap, dingin mulai membuat tulang-tulang gak kuat. Kata Musa, Rab, ke istrinya Rab. Ya Rabi kan. Yang ada anaknya. Tahu gak ini ya? Ayah siapa tahu ketemu orang atau ketemu api. Dua-duanya nggak ketemu. Malah bertemu, nah ini menarik. Bertemu suara. Yang suara itu dijawab dengan bahasa oleh Nabi Musa. Berarti Nabi Musa nggak melihat Allah, tidak melihat api, tidak melihat pohon. Bilang. Nah, Nabi Musa kena mental. Persis Nabi Muhammad. Setiap malaikat Jibril datang, Nabi Muhammad itu kayak berak bener. Berak itu pokoknya apa ya, berbunga-bunga gimana ya? Happy, menggebu-gebu, pengen ceramah lagi, menyiksa diri. Memang maginya luar biasa. Wahyu turun itu. Kita mah bukan nabi sih ya. Dalam Quran ruwet banget ya.